Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahya Ningdia dengan NPM 073524111089. Saya dari kelas 2 IF2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita perlu tahu apa itu komputer. Jadi, komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses data dan melakukan berbagai tugas berdasarkan instruksi yang diberikan. Komputer juga dapat menerima input, memproses informasi, dan menghasilkan output. Komputer juga terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu hardware dan software. Hardware sendiri itu mencakup bagian fisik komputer seperti prosesor, memori, hard drive, dan layar. Sedangkan software sendiri itu menyangkut dengan program dan aplikasi yang memungkinkan komputer itu untuk melakukan tugas tertentu. Nah, kita masuk ke penjelasan komputer dari generasi ke generasi. Komputer itu telah mengalami perkembangan pesat sejak pertama kali ditemukan. Perkembangannya juga dapat dikategorikan ke dalam beberapa generasi berdasarkan teknologi yang digunakan. Yang pertama itu komputer generasi pertama antara tahun 1940-an sampai 1956. Ciri utama dari komputer generasi pertama ini sendiri itu menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Dia juga berukuran sangat besar dan membutuhkan daya listrik yang tinggi. Komputer ini juga menggunakan bahasa mesin atau binary untuk pemrograman. Tapi minus dari komputer ini itu dia sendiri tuh lambat dalam pemrosesan data. Contoh komputer generasi pertama ada dua, yaitu ENIAC dan UNIVAC. ENIAC sendiri itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer. Sedangkan UNIVAC 1 itu Universal Automatic Computer. Kelebihan dari komputer jenis pertama ini mampu melakukan perhitungan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara manual. Kekurangannya sendiri itu boros listrik, menghasilkan panas berlebih. Ukurannya juga sangat besar dan mahal tentunya. Kita masuk di komputer generasi kedua. Dia di tahun 1956 sampai 1963. Ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini sendiri itu menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Ukurannya juga lebih kecil, lebih hemat energi, dan juga lebih cepat. Komputer generasi kedua ini juga menggunakan bahasa assembly. Komputer ini juga mulai digunakan dalam bidang bisnis dan pemerintahan. Contoh dari komputer generasi kedua ini itu ada IBM 1401 dan IBM 7090. Kelebihan dari komputer generasi kedua ini itu lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan generasi pertama. Kekurangannya sendiri adalah masih cukup mahal dan membutuhkan pendingin. Kita masuk ke komputer generasi ketiga di tahun 1964 sampai dengan 1971. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga ini banyak menggunakan IC, yaitu Integrated Circuit, yang menggabungkan banyak transistor dalam satu chip. Komputer generasi ketiga ini juga ukurnya itu lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah. Komputer generasi ketiga ini juga mulai menggunakan sistem operasi dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Komputer generasi ketiga ini juga mulai digunakan oleh perusahaan untuk pengolahan data. Contoh komputernya sendiri itu ada IBM System 360 dan PDP 8. Kelebihannya sendiri lebih andal dan hemat energi dibanding generasi sebelumnya. Sedangkan kekurangannya itu harga masih cukup mahal untuk individu. Nah, yang berikutnya komputer generasi keempat antara 1971 sampai sekarang. Ciri-ciri dari komputer ini itu menggunakan mikroprosesor yang menggabungkan ribuan IC dalam satu chip. Komputer pribadi atau PC mulai populer menggunakan antarmuka grafis atau GUI seperti Windows dan macOS.
Di dalam komputer ini juga, internet itu mulai berkembang dan mendukung konektivitas global. Contoh dari komputernya itu sendiri adalah IBM PC dan Apple Macintosh. Kelebihan dari komputer generasi keempat lebih murah, lebih cepat, dan lebih kecil, dan juga dapat digunakan oleh individu di bisnis dengan lebih mudah. Sedangkan kekurangannya atau kelemahannya itu masih terus berkembang sehingga teknologi itu cepat usang. Yang terakhir itu sendiri ada komputer generasi kelima. Masanya itu sekarang dan masa depan. Ciri-cirinya itu menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan komputasi kuantum. Dia juga memiliki kemampuan pemrosesan data yang lebih kompleks, mulai menggunakan komputer kuantum untuk menyelesaikan perhitungan yang tidak dapat dilakukan oleh komputer konvensional, dan juga lebih terintegrasi dengan perangkat pintar dan Internet of Things atau IoT. Contoh komputer itu sendiri adalah IBM Quantum dan Google AI Quantum. Kelebihan dari komputer generasi kelima lebih cepat dan lebih pintar, dapat belajar sendiri atau machine learning. Dia juga mampu memproses data dalam jumlah besar dengan efisiensi yang tinggi. Kekurangannya sendiri, teknologi masih dalam tahap pengembangan dan sangat mahal. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil di sini adalah komputer terus mengalami perkembangan pesat, dari mesin besar yang hanya bisa menghitung angka sehingga perangkat pintar yang mampu memahami bahasa manusia. Masa depan komputer memungkinkan akan semakin canggih dengan AI dan komputasi kuantum yang membawa perubahan besar dalam dunia teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini atau pada pembuatan video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.